Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan metode makan pola gizi seimbang dengan metode baru nih pemirsa. Kalau umpamanya 4 sehat 5 sempurna mungkin sudah familiar untuk kita semuanya. Namun ada hal baru metode yang diterapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu dengan isi piringku. Nah, metode ini lebih detail. Apa saja sih yang harus dikonsumsi setiap harinya di dalam piring kita? Jadi tidak hanya dasarnya saja, tapi juga apa yang dikonsumsi. Untuk episode kali ini kita bakal bahas topik ataupun perihal tersebut. Apakah masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya sudah paham, sudah tahu, atau bahkan sudah familiar dengan isi piringku? Nanti kita bakal tanya tentunya masyarakat yang sudah ada di tengah-tengah kita semuanya. Kemudian juga yang paling penting nanti kita bakal dijelaskan sama narasumbernya yang berkompeten perihal tentang isi piringku ini. So, tetap di program Para Sehat Narasi Kesehatan. Oke, buat pemirsa yang ada di rumah. Nah, di sini semilir nih. Aziz sudah bersama dengan bapak-bapak yang terhormat. Ini Dewan Perwakilan Masyarakat. Yang di sana DPR, kalau di sini DPM, pemirsa. Oke, Pak, minta waktunya sebentar ya, Pak ya. Kita kenalan terlebih dahulu. Ini dengan Bapak siapa nih? Pak Iwan. Pak Iwan. Pakai fals nggak nih? Iwan Balas. Pakai fals boleh. Terus kalau ini Bapak siapa, Pak? Arum. Pak Arum. Boleh kenalan dong, ini dengan Ibu siapa? Ibu Mimin. Ibu Mimin. Kalau ini Ibu siapa? Ibu Genduk. Ibu lanjutin aja makanya nggak apa-apa. Nanti aja. Nah, Aziz tadi udah kenalan, tapi Aziz nggak bakal bahas keseharian Bapak. Bakal bahas perihal isi piringku. Bapak tahu nggak tentang program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu isi piringku? Tahu nggak? Kurang tahu. Kurang tahu. Kalau Bapak taunya isi perut. Pak Aro tahu nggak program dari Kementerian Kesehatan isi piringku? Ya, hanya sekedar tahu aja. Nah, apa? B2SA. Coba apa dong diperjelas dong B2SA gitu. B2SA itu ada 6 isi piring. 6 isi piring. Nah, apa aja tuh Pak? Yang pertama? Ya, mungkin boleh dikatakan sayur-sayur, mayur, tempe nabati ya. Ya. Nah, terus apa itu? Karbohidrat. Luar biasa loh pemirsa. Tanpa disangka-sangka loh Pak Aro bisa loh ya. Ini ngeri loh ya. Tahu nggak program isi piringku dari Kemenkes Ibu? Enggak ngerti aku. Enggak ngerti ya. Terus pernah lihat TV ya. Enggak pernah lihat TV. Oke. Lihat radio pernah? Ya enggak, lihat TV doang. Lihat bis orang-orang lewat gitu ya. Kalau ada pengunjung baru aku ada orang beli aku jualin. Dia malah curhat sehari-harinya pemirsa. Iya. Oke, kalau Ibu Mimin tahu nggak program isi piringku? Isi piringku. Nah, Taunya isinya ya nasi, roti. nasi, terus apa lagi? Ya kalau ada kue ya kue ya. Kue. Ya. Terus Ada ikan ya. ini mama harusnya ngerti ya, karena harus apa tuh namanya menyiapkan untuk putra putrinya. Jadi oke, sekarang kalau Aziz tanya, kalau sehari-hari isi piringnya Bapak apa? Uang 100.000 masuk. Nggak bisa dimakan dong Pak. Gimana Pak Iwan? Bisa dengan diberikan bahan makanan. Masuk. Ini bener-bener Pak Iwan tapi nggak fales ya pemirsa ya. Daripada pusing ya udah nggak usah dibikin ribet ya Pak Iwan ya. Yang penting hiburan masuk. Oke, kalau Pak Aro sendiri untuk seharinya isi piringnya menurut Pak Aro sudah memenuhi yang distandarkan oleh Kemenkes nggak sih? Ya, insya Allah sudah. Apa saja kalau boleh tahu nih? Ya, bisa dijelaskan secara detail? yang ringan-ringan aja seperti tempe, sayur-sayuran. Sayurnya biasanya apa Pak? Ya, boleh dikatakan seperti terong. Terong mantap ya. Ya Terus? mantap.
Itu kubis-kubisan itu ya. Pisang. Terus kalau ininya karbohidratnya biasanya pakainya apa Pak? Kentang, roti, tepung-tepungan, or nasi? Ya biasanya kentang. Kentang agak mahal nih Pak Aro ya. Kayak orang bule pemirsa. Makanya kentang dibuat mashed potato luar biasa ya. Oke, satu lagi nih pertanyaan nih buat Pak Iwan sama Pak Aro. Pak Iwan sama Pak Aro, tahu nggak sih perbedaan antara 4 sehat 5 sempurna sama gizi isi piringku? Kurang tahu gitu. Kurang tahu, yang Pak Iwan tahu adalah kurang tempe. Oke, kita skip ya Pak Iwan ya. Sebelum kita ke Pak Aro nih. Pak Aro, kalau menurut Pak Aro perbedaannya apa tuh antara 4 sehat 5 sempurna sama isi piringku? Ya itu kan perbedaannya hanya susu aja. Susu aja ya. Kalau di isi piringku nggak ada susunya ya. Nah, sekarang Ibu tahu nggak perbedaan antara isi piringku dan 4 sehat 5 sempurna? Pasti kalau 4 sehat 5 sempurna udah pernah dengar kan Ibu? 4 sehat 5 sempurna udah pernah dengar, Pak? Nggak pernah denger ya? Uang 100.000 udah pernah lihat? Oh, ya lihat. Langsung 100.000 rupiah. Kalau kita sakit tuh obatnya nggak usah Nggak macam-macam. macam-macam, tapi Kasih aja itu uang. mawar. Urusan permasalahan problem selesai ya Bu ya. Semua. Oke. Kalau Ibu 4 sehat 5 sempurna udah pernah denger kan? Iya. Udah tahu dong ya. Nah, menurut Ibu, kalau tadi kan udah Aziz kasih tahu nih apa itu isi piringku. Perbedaannya apa antara program 4 sehat 5 sempurna sama isi piringku? Perbedaannya ya itu nggak ada Nggak ada? lauknya, Nggak ada lauknya, nasi, nggak ada susu, nasinya, nggak ada ikan, susunya. sayur, ya itu. Iya, iyain aja ya pemirsa ya. Iya, daripada Ibu tambah bingung, apalagi Ibu tambah bingung gitu kan. Gimana kalau kita simak aja yuk penjelasan dari narasumber yang akan menjelaskan semua detail tentang isi piringku itu apa. Oke? Oke, kita lihat sama-sama. Check it out. Awal mula itu pemerintah memang mengeluarkan yang namanya slogan tentang 4 sehat 5 sempurna ya. Kemudian dipadatkan lagi menjadi gizi seimbang. Untuk tahun 2017 pemerintah itu mengeluarkan slogan tentang isi piringku, di mana di situ menjelaskan tentang bagaimana sih cara masyarakat itu agar bisa mengkonsumsi makanan itu sesuai dengan porsi dan kebutuhan yang dibutuhkan pada seseorang seperti itu. Di sini bisa saya jelaskan ya bahwa di isi piringku itu ada 2 bagian ya. Untuk bagian yang sebelah kanan itu sepertiganya itu 2/3 itu makanan pokok, ya. Kemudian sepertiganya adalah lauk pauk. Lauk pauk di sini ada lauk hewani, kemudian lauk nabati. Kemudian untuk setengah piringnya lagi itu dibagi 2/3 itu adalah sayuran, kemudian untuk sepertiganya adalah buah-buahan. Jadi di sini pemerintah itu menginginkan masyarakat itu tidak hanya makan tanpa sesuai kebutuhan kecukupan gizi. Di program pemerintah ini untuk isi piringku itu sebenarnya sama nggih seperti 4 sehat 5 sempurna, tetapi lebih disempurnakan lagi, lebih dijelaskan lagi bahwa di isi piringku ini berisi tentang jenis-jenis makanan yang beraneka ragam, kemudian ada porsi yang harus dicukupi untuk tubuh kita. Sedangkan di 4 sehat 5 sempurna itu hanya dijelaskan bahwa jenis makanan saja yang harus dikonsumsi itu jenisnya hanya ini, tanpa ada pembatasan porsi dan ukuran-ukurannya. Di sini tadi sudah dari awal saya jelaskan bahwa dari Kemenkes itu isi piringku terdiri dari makanan pokok. Nah, makanan pokok di sini itu banyak jenisnya. Contohnya kalau biasa yang orang Indonesia konsumsi itu seperti nasi atau beras, kemudian roti tawar, kemudian kentang. Nah, selain itu bisa saja diganti dengan seperti jenis umbi-umbian.
Kemudian jenis kayak tepung-tepungan itu sama jenisnya dari karbohidrat. Kemudian untuk lauk pauk di sini ada 2 jenis, lauk pauk hewani, kemudian lauk pauk nabati. Jenis lauk pauk hewani ini beraneka ragam, jenisnya contoh daging apa? Daging ayam, daging sapi, kemudian hati ayam atau hati sapi, kemudian telur ini yang biasa masyarakat bisa konsumsi seperti itu. Kemudian kalau dari lauk nabatinya itu jenisnya seperti kacang-kacangan. Lah, kacang-kacangan ini ada kacangan yang diolah, contohnya apa? Tempe, kemudian tahu. Kemudian untuk yang setengah piringnya lagi, itu ada jenis sayur-sayuran. Sayuran di sini sebagai vitamin dan mineral, jadi 2/3 ini selain dari makanan pokok, sayuran juga 2/3-nya yang harus kita konsumsi. Jenisnya sayur misalnya daun bayam, kemudian kangkung, kemudian daun singkong atau buah mentimun, wortel, seperti itu bisa dikonsumsi di sini. Kemudian untuk buah-buahan, lah ini di masyarakat itu biasanya kalau jenis buah-buahan itu jarang dikonsumsi karena mereka beranggapan dari ketiga jenis ini itu sudah cukup. Akan tetapi padahal kebutuhan serat yang tinggi itu ada di buah-buahan ini. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita lanjutin lagi, masih di Narasehat ya. Masih keliling-keliling, masih bersama dengan masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya. Kita sapa ya Bu ya. Ibu, halo. Ganggu waktunya sebentar ya. Ya. Ini lagi goreng apa, nanti gosong nggak tuh? Aman ya? Bakso, ya, aman. Oke, Ibu, dengan Ibu siapa? Ibu Siti. Ibu Siti, dilerep dhisik oleh karo Ibu. Oke, Bu Siti minta waktunya 3 menit. Oke, Bu Ya. Siti, kalau boleh tahu Ibu Siti di sini lagi ngapain? Jualan. Jualan ya, nggak jualan anak ya tapi ya loh, nggak boleh dong pemirsa. Iya. Ibu Siti, ini Aziz nggak bakal bahas jualannya Ibu gitu kan, Iya. tapi Aziz lagi membahas perihal program dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Iya. yaitu program isi piringku. Ibu Isi tahu? piringku. Belum tahu. Ibu isi piringnya apa di rumah? Isi piringnya di rumah nggak ada. Terus di kalau sini nggak ada berarti makannya gimana dong? Makanya di sini. Makanya di sini. Kalau makan biasanya sehari-hari di dalam isi piringnya Ibu isinya apa aja kalau boleh tahu? Isinya apa aja? Isinya Biasanya nasi. setiap hari. Nah, Isinya paling nasi, megono, tempe, sama kerupuk aja. kerupuk ya. Sehat nggak tuh Ibu? Insya Allah sehat, Insya berkah, Allah. rezeki lancar, dolar paripurna. Iya. Oke, nah isi piringku itu adalah program dari Kementerian Kesehatan Republik Iya. Indonesia. Itu kurang lebihnya sama 11-12 kayak 4 sehat 5 sempurna Ibu. Iya. Gitu ya. Kalau Ibu sendiri sudah menerapkan pola makan isi piringku yang tepat belum sih sehari-hari kalau menurut Ibu? Kalau ada uang seperti itu. Kalau ada uang kan bisa tuh, Kalau nggak ada uang pun kan kayak umpamanya lauknya dari hewani bisa telur, kan makan telur murah telur. ya. Oh nggak makan telur, tapi ditelorin loh. Nggak makan telur, soalnya Nggak makan ada telur. Oh gitu lah, bukan Ah. lagi cantik ya Ibu ya. Terus hewani kan bisa pakai ayam Ayam. ataupun ikan, itu Iya, kan kalau- murah kan. Iya, maksudnya kan kalau ada uang lebih, ya Heeh. belinya seperti itu. Oke, kalau nggak ada uang makanya Ya, makanya kerupuk. seadanya aja. Seadanya aja. Insya Allah Yang sehat penting, berkah, rezeki lancar. Yang penting 1 hari bisa makan aja udah bersyukur. Wow, Masya Allah, tabarakallah. Ini kayaknya beda acara ya, terangkanlah. Yang penting kan Oke, setiap gitu. hari bisa makan Bisa aja. makan gitu ya. Untuk masalah, tapi kalau ada rezeki lebih, nanti bisa menerapkan pola tersebut gitu. Kita Insya doain Allah. semoga rezekinya lebih terus ya Ibu ya, Amin, sehingga amin, bisa amin, makan amin, makanan amin, yang amin. memang sesuai dianjurkan sama Iya, siap. Kementerian Kesehatan. Nah, Ibu penasaran nggak sih secara detail informasi tentang program tersebut? Penasaran kan? Penasaran Langsung dong. saja yuk kita simak bersama. Oke. Check it out.
Untuk minimal tubuh kita itu membutuhkan cairan adalah 8 gelas dalam sehari. Lebih dari 8 gelas itu dianjurkan juga disesuaikan dengan kebutuhan atau kondisi tubuh kita. Untuk program pemerintah ini jenis isi piringku ini memang diperuntukkan untuk semua usia. Akan tetapi pada usia bayi itu ada kategorinya. Yang di isi piringku ini jenisnya untuk makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil, ibu hamil, kemudian ibu menyusui. Lah, ibu menyusui ini biasanya kan dan dengan ibu hamil itu porsinya lebih besar, karena kebutuhan asupan gizinya karena ada janin, kemudian karena ada menyusui, itu kan otomatis kebutuhan mereka 2 kali lipat dari orang biasa. Kemudian untuk isi piringku ini diberlakukan untuk bayi itu usia 6 sampai 59 bulan. Kenapa kok usia 6? Karena usia 0 sampai 6 bulan itu bayi hanya dianjurkan diberikan ASI saja, jadi ASI itu sudah mencukupi, sudah kandungan gizinya itu yang lebih baik dibandingkan dengan susu-susu formula yang lain seperti itu. Susu formula itu banyak, harganya yang mahal, yang itu. Kalau untuk susu formula itu biasanya diberikan hanya bayi yang karena ada penanganan khusus saja. Untuk takaran orang dewasa itu berarti dalam satu piring itu seperti yang tadi saya jelaskan, 2/3 dari karbohidrat, kemudian sepertiganya itu adalah lauk hewani dan nabati, kemudian yang 2/3 sebelah kirinya itu adalah sayur-sayuran, kemudian sepertiga lagi adalah buah-buahan. Sedangkan untuk anak balita itu, bayi dan balita itu biasanya kita kenal dengan istilah PMBA, pemberian makanan anak dan bayi, seperti itu. Jadi ada di situ ada kategori umur atau usia. Umur yang pertama itu adalah usia 6 sampai 8 bulan. Makanan yang diberikan jenisnya adalah saring. Jadi masih lumat, kemudian kental, bukan encer. Masyarakat umum itu biasanya masih taunya karena peralihan dari ASI, jadi bentuk makanannya itu encer, bentuknya cair, padahal yang dianjurkan pemerintah itu adalah bentuknya lumat, cuman kental, seperti itu. Kemudian kalau usia 9 sampai 11 bulan, 9 sampai 11 bulan itu jenis makanannya adalah makanan cincang. Jadi makanan cincang masih halus, karena untuk usia 9 sampai 11 itu kan tumbuh giginya kadang masih ada yang belum lengkap, ya. Jadi biar balita itu bisa mengunyah sendiri dan bisa merasakan rasa makanan yang diterima. Kemudian untuk usia di atas 1 tahun sampai 59 bulan itu jenis makanannya jenisnya sudah seperti orang dewasa. Akan tetapi di situ masih dianjurkan untuk dicincang, akan tetapi kasar jenisnya. Empat syarat makanan yang dijadikan makanan pokok ini, yang pertama mestinya harus mengandung karbohidrat, karbohidrat. Kemudian yang kedua, makanan pokok ini bisa membuat kenyang kita, seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bahan yang didapat itu mudah ada di sekitar lingkungan kita. Kemudian harganya juga kalau bisa yang terjangkau dan murah.
Di sini mungkin bisa saya detailkan lagi nggih, syarat bergizi itu juga tidak hanya dari jenis makanannya saja, akan tetapi dari sanitasi, higien sanitasinya juga harus diperhatikan nggih. Kemudian untuk syarat bergizinya sendiri itu bisa sesuai dengan makanan yang beraneka ragam atau yang sesuai anjuran pemerintah adalah gizi seimbang ataupun isi piringku itu. Kemudian dari jenis pengolahannya pun makanan itu tidak hanya satu jenis saja diolah, misalnya digoreng kayak gitu. Jadi di situ bisa dimasak atau diolah itu beraneka ragam, seperti bisa dikukus, direbus, ditem seperti itu. Jadi masyarakat tidak hanya menggunakan lemak atau minyak karena masakannya hanya ditumis kemudian digoreng seperti itu. Contoh kalau makanan pagi kalau makanan pagi itu biasanya kan waktunya jam 6 sampai jam 7 atau jam 8 seperti itu. Untuk porsi sarapan itu sebenarnya untuk kebutuhan karbohidratnya itu 100 gram atau kalau biasa orang Pekalongan namakan tuh 1 centong kayak gitu. Kemudian untuk lauk hewaninya, kalau lauk hewaninya itu telur kalau misal telur itu 1 butir, 1 butir. Kemudian kalau tempe itu bisa 1 potong, kalau tahu kalau ukurannya kecil itu bisa 2 potong. Itu untuk buah-buahan selera bisa, ya kalau yang saya anjurkan adalah buah-buahan itu jangan di jus. Jadi masih buah utuh saja seperti itu. Kemudian untuk makan siang, kalau makan siang itu kebutuhan kalori kita kan lebih banyak dibandingkan dengan makan pagi. Makan pagi itu makan siang itu biasanya jam 12 sampai jam 14. Jadi jam 2. Jadi di situ untuk kebutuhan karbohidratnya mungkin lebih banyak, bisa 100 sampai 200 gram. Kemudian lauk hewaninya itu sama, bedanya hanya di karbohidrat sebenarnya. Kemudian untuk makan malam lah, di sini masyarakat itu sering keliru kalau makan malam itu dianjurkan kalau dari kita itu kurang dari jam 7 malam. Kenapa? Karena aktivitas kita pada malam hari itu sudah berkurang dibandingkan dengan yang siang. Jadi untuk porsi, kalau biasanya kan banyak masyarakat itu aku diet malam seperti itu, diet makan. Nah, sebenarnya itu kurang bagus. Yang dianjurkan tetap makan 3 kali, akan tetapi porsinya itu dibedakan. Untuk yang malam lebih sedikit karena kebutuhan karbohidratnya, misalnya kebutuhan karbohidratnya itu kan lebih sedikit juga, kebutuhan gulanya. Dan untuk lauk hewani atau lauk nabatinya bisa diolah jenisnya jangan seperti yang berlemak, jadi bisa dikukus atau direbus seperti itu. Jadi dalam pembatasan pola makan ini sebenarnya kita biar sehat itu ya sesuaikan dengan kebutuhan. Jadi kalau kita masih lapar ya jangan makan makanan yang berat. Makanan berat di sini contohnya seperti roti, kemudian arem-arem kayak gitu. Kemudian pokoknya bahan-bahan yang mengandung karbohidrat itu sebenarnya sudah dihindari kalau makan malam. Kalau misalnya kita merasa lapar ya bolehlah makan buah, kemudian makan kayak puding seperti, tapi yang manisnya tidak terlalu manis. Pesannya untuk masyarakat juga untuk saya sendiri, mari kita jaga tubuh kita ini agar sehat. Penyakit itu datang tidak melihat usia, karena usia tua, usia muda, kalau kita dari awal itu pola makannya sudah bagus, sudah memenuhi gizi seimbang, insya Allah tubuh kita tetap akan sehat selalu. Kemudian jangan lupa kalau tidak hanya dari makanan sehat saja, akan tetapi jaga kebersihan, cuci tangan, kemudian aktivitas 30 menit per hari, kemudian minum air minimal 8 gelas untuk lebih boleh. Kemudian jangan lupa kita juga harus memantau
berat badan kita setiap bulannya seperti itu. Dadah. 3, 2, 1, cut. Ternyata belum banyak yang tahu ya pemirsa perihal program bisa dikatakan prioritas dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, yaitu program Isi Piringku. Dari beberapa masyarakat yang Aziz temui, hanya satu yang paham akan program tersebut. Namun, semoga dengan adanya tayangan ini kemudian disaksikan oleh masyarakat Kota Pekalongan dan sekitarnya yang tadinya belum tahu, jadi tahu. Yang tadinya belum paham, jadi paham tentunya ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan secara detail bersama dengan narasumber yang berkompeten tentunya ya. Ini ilmu untuk kita semuanya. Syukur-syukur kita bisa menerapkan di kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak terasa pemirsa Aziz harus pamit undur diri dari hadapan pemirsa yang ada di rumah. Jangan sampai lupa untuk terus saksikan program Narasehat Narasi Kesehatan hanya di Batik TV. Saya Aziz Mahendra pamit. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.